Habis gelap terbitlah Sintayong. Kalian sadar nggak sih ada sesuatu yang hilang setelah dipecatnya Coach Sintayong dari jabatan sebagai pelatih timnas Indonesia? Yang hilang adalah sense of belonging atau rasa memiliki supporter terhadap timnas Indonesia. Dulu vibe yang dibangun sama STY itu bener-bener vibe yang kekeluargaan banget ya. STY itu seperti sosok seorang ayah yang mendidik anak buahnya, yaitu para pemainnya. Karena waktu itu juga yang dioptimalkan dari STY adalah pemain-pemain lokal, pemain muda kita gitu kan. Bahkan ada sebuah catatan yang menarik di AFF, timnas Indonesia di bawah Sintayong itu kan adalah skuad dengan rata-rata usia termuda. Kita bisa menemukan banyak sekali talenta seperti ada Arhan, ada Witan, ada wah banyak pokoknya ada Asnawi dan juga ada Hernando semuanya lah. Ketika timnas menang, kita merayakan bersama. Ketika timnas kalah pun kita tetap mendukung. Terbukti dari penjualan tiket kala itu yang memang langsung ludes, langsung habis. Euforia masyarakat menonton tim kesayangannya ini sangat terasa banget memadati stadion dengan chance bahkan ya kalau kalian gitu kan vibe dari lagu Tanah Airku itu baru bergema, baru vibe-nya terasa dalam banget, terasa deep banget gitu, yaitu di eranya Sintayong karena Sintayong berhasil memberikan sensasi yang belum pernah kita rasakan. Sensasi apa? Sensasi rasa memiliki terhadap timnas Indonesia. Sehingga setelah Sintayong dipecat, itu menjadi hari patah hati nasional ya bagi seluruh rakyat yang mencintai timnasnya sendiri gitu kan. Terbukti bahkan untuk penjualan tiket saja ini udah melewati fase Patrick Kluivert, lalu ada sekarang era John Herman, penjualan tiket tidak belum masih masih jauh dibandingkan dengan eranya Coach Sintayong. Ini juga mungkin ada rasa trauma ya, kita sudah benar-benar senang, kita sudah dibuat jatuh cinta sama Sintayong, tetapi ujung-ujung Sintayong dipecat di tengah jalan, dipecat dengan tidak hormat. Bahkan analogi dari pemecatan Sintayong itu kayak dia memulai sebuah bisnis, dia merintis dari nol, dia membangun brick by brick gitu kan, dari bata ke bata, benar-benar dari nol banget. Ketika bisnisnya udah jalan, perusahaannya udah besar, dia akhirnya dipecat sama karyawannya sendiri. Itu mungkin yang dirasakan oleh Sintayong ya, sehingga rasa kecewa ini tidak bisa disembunyikan oleh sang anak, yaitu Shin Jae-won gitu kan. Shin Jae-won mengatakan bahwa keluarga yang paling tahu betapa keras Sintayong membangun skuad timnas Indonesia. Bahkan catatan yang menariknya adalah tidak hanya timnas senior, tetapi Coach Shin juga menangani timnas underage dan semuanya berprestasi dan masih dominan mengandalkan pemain lokal gitu kan. Yang paling ngeri itu ucapan dari anak Sintayong yang mengatakan bahwa kita lihat saja tanpa beliau timnas Indonesia akan melangkah sejauh apa, dan ternyata memang terbukti ya. Ini bisa dibilang karma, bisa dibilang ya era lah gitu kan. Ini transisi era saja sehingga timnas Indonesia struggle, bahkan di AFF aja kita tetap nggak mampu, kita tetap menjadi badut AFF yang dijadikan bahan jokes oleh negara-negara sekaliber Vietnam, Thailand, Malaysia gitu kan. Ini benar-benar downfall. Kita masih belum bisa bangkit. Era-era dulu tuh kita masih belum move on. Bahkan banyak teman-teman di kolom komentar itu benar-benar sangat menyayangkan pemecatan Sintayong dan juga masih belum move on ya, termasuk ya salah satunya gue sendiri. Dari hal ini gue berharap bahwa nanti Persija tidak melakukan kesalahan yang sama ya seperti yang pernah dilakukan oleh PSSI memecat Sintayong di tengah jalan gitu kan. Karena secara yang apa ya, sisi positif ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga dari Coach Shin. Sisi positifnya adalah Coach Shin ini benar-benar mungkin dia udah jatuh cinta ya, tidak hanya jatuh cinta sama timnas Indonesia tetapi kepada Indonesia itu sendiri, karena Coach Shin juga membuka sekolah sepak bola di Indonesia juga, bener-bener kayak udah betah banget gitu kan sama Indonesia. Karena untuk Coach Shin sendiri mungkin merasa dicintai ketika menjadi pelatih timnas kita ya, karena kita ingat
Bahkan ketika Coach Shin berhasil mengalahkan, Portugal di Piala Dunia saja itu masih dilemparin gitu kan sama fans-fans Korea, karena fans Korea setoksik itu. Tetapi ketika menangani timnas Indonesia, akhirnya Coach Shin merasa dicintai gitu kan dengan vibe yang sangat luar biasa. Nah, kita lanjut ke hal negatif dari Sintayong. Mungkin ini karena karakter ya, sekali lagi Coach Shin itu kalau sebagai sosok ayah, ini ayah yang strict parent gitu kan, ayah yang bener-bener keras, ayah yang didikannya tuh keras batu banget, ayah yang bener-bener di sisi lain dia, mengekspresikan rasa sayangnya terhadap anak didiknya. Kita masih masih ingat lah cuplikan-cuplikan ketika selebrasi, kedekatan, bahkan yang terbaru itu kan ketika berpelukan dengan Ivar Jenner, ketika dulu sama ini, sama Justin Hubner, apalagi sama Marcelino ya. Marcelino itu benar-benar anak kesayangan dari Coach Shin. Tetapi di sisi yang lain, ego yang terlalu tinggi ini akhirnya menjadi bumerang dan juga malapetaka bagi Coach Shin sendiri ya. Yang paling nggak masuk akal itu pernyataan-pernyataan dari Arya Sinulinga atau Exco PSSI yang mengatakan bahwa mendatangkan pemain, diaspora di tengah kompetisi itu menjadi solusi gitu kan, seakan-akan menjadi jaminan bahwa timnas kita melangkah lebih jauh di, kualifikasi Piala Dunia itu berkat proses naturalisasi yang berjalan seiring turnamen itu berlangsung gitu kan. Padahal kalau menurut gue sendiri ini adalah bom waktu ya, yang terjadi meledak juga pada waktu yang tidak tepat. Dulu ketika, pemain diaspora kita masih sedikit, itu masih bisa dikontrol sama Coach Shin gitu kan, masih nurut lah sama Coach Shin, ibaratnya kita main defense counter, nurut. Karena ya, ya saat itu yang paling efektif, yang paling make sense, ya kita bermain defense counter dan hasilnya terbukti. Kita bisa menahan imbang negara-negara besar, kita bisa mencuri poin dari negara-negara yang secara rank FIFA jauh di atas timnas Indonesia gitu kan. Tetapi ketika jumlah pemain diaspora itu makin banyak, akhirnya secara power Coach Shin itu udah mulailah ada gerakan-gerakan yang menentang dari Coach Shin itu sendiri. Karena secara ego Coach Shin itu merasa bahwa, "Loh kenapa anak didik gue mulai nggak nurut nih?" Bahkan terjadi perselisihan antara Coach Shin dengan Elkan Bagot juga sampai sejauh ini kita masih bisa menerka-nerka doang ya, tidak ada kepastiannya. Mungkin ya karena memang ada selisih paham, sekali lagi karena Coach Shin itu keras kepala sehingga dia tetap otoriter, dia tetap merasa bahwa dia yang berhak untuk, menyalahkan pemain, dia tidak mendengarkan pendapat dari para pemainnya. Nah, ini poin yang paling penting nih, guys. Banyak sekali, teman-teman terutama yang menyalahkan, Pak Erick Thohir yang memecat Sintayong, padahal ada masalah yang sangat serius ya. Jadi kalau kalian masih ingat ketika timnas Indonesia menghadapi China, itu kan sebelum pertandingan juga banyak ada rumor yang bocor, JIJS Bang J itu memimpin rapat rahasia antar skuad. Ada beberapa pemain lokal juga, tetapi mayoritas diisi sama pemain diaspora. Rapat membahas taktik, sehingga ini tuh kayak ada perpecahan gitu di dalam ruang ganti timnas Indonesia. Coach Sintayong sudah tidak dihargai lagi sama pemain diaspora. Pemain diaspora merasa bahwa secara power karena kualitas, karena, quantity, karena jumlah mereka juga udah banyak sehingga mereka berhak untuk menyuarakan pendapat mereka. Mereka ingin bermain lebih ofensif, mereka tidak ingin bermain bertahan, defense counter ala Sintayong. Nah, karena memang, dua-duanya sama-sama batu ya, akhirnya di pertandingan menghadapi Cina kita melihat kejanggalan bahwa ban kapten yang selama ini dikenakan oleh Bang J itu akhirnya dikenakan oleh Witan Sulaiman. Witan kalau nggak salah ya. Dan ternyata Witan tampil buruk, Indonesia kalah 2-0, chemistry udah mulai renggang. Mungkin ini sesuatu yang tidak kita ketahui ya, mungkin ini ada sebuah dilema yang harus dirasakan oleh ketum PSSI yaitu Pak Erik. Pak Erik dihadapkan pada 2 pilihan berat, di mana dua-duanya ini bukan tidak ada pilihan yang tepat gitu, dua-duanya ini ya menyakitkan. Pertama, harus pro ke Sintayong, atau yang kedua, harus membela dari pemain diaspora. Kalau gue jadi Pak Erik, ya memecat Sintayong itu menjadi pilihan yang bijak ya, meskipun tidak ada pilihan yang benar gitu kan. Karena memecat satu orang Sintayong ya plus JJ lah 2 orang gitu kan. Itu lebih mudah untuk dipilih daripada mengorbankan pemain diaspora. Karena pemain diaspora, kita itu naturalisasi pemain diaspora baru awal loh, dan awal-awal kita merekrut pemain diaspora itu ya
pemain-pemain yang secara usia udah keluar dari masa prime-nya bisa dibilang ya, ibaratnya, pemain-pemain grade B, grade C-nya lah gitu kan. Tetapi dengan adanya euforia pemain diaspora yang dinaturalisasi, itu kan mendatangkan pemain diaspora-diaspora yang lain. Terbukti pemain diaspora jalur Australia itu kan secara usia muda. Ada Matthew Baker, ada Mitchell Baker, ada James Raven juga, dan kita tidak ada tim Gaipen bahkan, dan kita tidak tahu nanti pemain diaspora yang lainnya akan seperti apa. Sehingga ini adalah pondasi untuk timnas Indonesia. Ini visi jangka panjang PSSI 5 atau 10 tahun yang akan datang, karena mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman, mau tidak mau kita harus bergantung pada pemain diaspora kita gitu kan. Jangan pernah gengsi, pemain diaspora itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang aib banget gitu kan. Karena kalau kalian ingat, di Piala Dunia kemarin itu ada sebuah fun fact ya, di menit 75 pertandingan Maroko melawan Brazil, itu Maroko menurunkan full squad yang lahir tidak di tanah Maroko, tetapi lahirnya itu ya di luar Maroko, di Eropa, karena ya sebagai imigran gitu kan. Ya itulah yang namanya pemain diaspora, darah keturunan kita yang kemudian lahir di luar negara, entah karena orang tuanya menikah dengan orang sana atau bekerja di sana, itu pemain diaspora gitu kan. Makanya ini menjadi penting ya, bahkan kalau kita melihat timnas Perancis itu bukan bukan diaspora, bukan naturalisasi, itu imigran gitu kan. Dari sisi rasnya saja udah bisa kita lihat, sehingga dalam sepak bola naturalisasi itu hal yang wajar, hal yang sah-sah saja. Ini formula kesuksesan bahkan kan. Nah, di saat itu, Pak Erik itu pasti lebih pro ke pemain diaspora karena tanggung jawab moral ya. Pemain diaspora itu udah berganti kewarganegaraan, udah banyak sekali pengorbanan yang mereka lakukan. Ketika mereka memutuskan untuk menjadi WNI, otomatis semua privilege yang mereka dapatkan ketika mereka masih berstatus sebagai warga negara Belanda itu kan harus hilang. Baik itu dari regulasi di klubnya, di liganya, baik itu dari gaji, apalagi dari pajak, fasilitas-fasilitas negara, mereka sudah dicap sebagai warga asing, itu pengorbanan yang sangat luar biasa. Nah, dari situ gue orang yang mungkin salah satu orang yang paling memahami ya keputusan berat yang diambil oleh Pak Erik, sehingga gue bisa melabeli Pak Erik Thohir sebagai pahlawan sejati di sepak bola Indonesia, dan gue harap teman-teman tahu ya behind the scene atau di balik layarnya mengapa waktu itu STY harus dipecat, dan keputusan ini berat tetapi ini keputusan terbaik kala itu dan tidak bisa disesali. Kita tidak bisa terus-terusan gagal move on, kita harus move on ke John Herman. Anggap saja John Herman ini Sintayong 2.0. Jangan sampai kita memperlakukan John Herman sebagaimana dulu kita salah memperlakukan Sintayong itu sendiri gitu kan. Yang paling ini gue mulai tersentuh ya sama Coach Shin gitu kan. Coach Shin itu di salah satu podcast ditanya, "Coach Shin, kalau suatu saat misal Coach Shin dipanggil lagi untuk melatih timnas, Coach Shin masih mau nggak?" Jawaban dari Coach Shin adalah, "Jujur saya tidak pernah berpikir sampai di situ, karena saat ini saya hanya fokus ke Persija." Ini makanya ini keren banget ya, semoga saja Persija belajar dari kesalahan timnas Indonesia. Semoga Persija sabar sama Coach Shin, karena vibe dari Coach Shin itu vibe yang menyenangkan gitu kan. Ada, apa, video-video yang di-post di Instagram-nya Persija sendiri, ada Coach Shin yang latihan fisik sama teman-temannya, kedekatan Coach Shin bersama Witan, bersama dengan Arhan, itu kayak nostalgia banget ya buat para fans supporter Indonesia, dan semoga saja kita masih terus melihat Coach Shin di Persija, dan semoga ya Coach Shin bisa memberikan penampilan terbaiknya lah di Persija, meskipun kalau masalah trofi dan prestasi ya ini hanya masalah waktu saja. Jangan pernah membebani pelatih baru di musim pertamanya gitu kan, karena tidak akan ada jaminan. Pep Guardiola aja ketika pindah ke City ya itu membangun ulang, tidak langsung sukses anjir. Butuh waktu untuk adaptasi, butuh waktu untuk menerapkan apa yang dia mau, pemain yang dia butuhkan. Jadi kalau untuk ekspektasi di musim pertama itu sesuatu yang tidak logis gitu kan untuk langsung sukses di musim pertamanya. Nah, sehingga dari sini ya harapannya kita sedikit lebih tahu lah alasan kenapa dulu Coach Shin dipecat, karena pemain diaspora ini seperti bom waktu yang harus di-maintain ya, yang harus dijaga. Kita harus memperlakukan mereka dengan sangat baik. Kenapa? Karena
PSSI sudah terlanjur all in ke pemain diaspora. Ketika all in kepada pemain diaspora, bahkan jumlah pemain diaspora itu udah 8 ya, karena 3 pemain lokal yang masih masuk ke dalam line up itu cuma Rizky Ridho, Donity, sama Beckham. Selebihnya itu ya jadi cadangan, bukan, skuad utama gitu kan, bukan starting 11-nya gitu kan. Nah, ketika kita sudah terlanjur kecanduan sama pemain diaspora, otomatis yang dikorbankan adalah pemain-pemain lokal kita. Pemain-pemain lokal kita tuh udah susah banget, paling nanti bisa dikembanginnya di underage, bahkan underage saja udah kebanyakan pemain, diaspora juga kan. Matthew dan juga, Jan Raven juga kan dari underage juga. Bahkan timnas putri kita itu ya dominan ya warga negara, asing yang dinaturalisasi gitu kan. Ibaratnya kan ya ini tidak menutup kemungkinan bahwa kita sudah mulai memasuki level kualitas sepak bola dunia dan kita harus maintain ini dengan baik. Semoga saja hasilnya akan terlihat entah itu di AFC, entah itu di, FIFA ASEAN Cup, meskipun nanti gue bahas ada kendala dari FIFA ASEAN Cup, kayaknya FIFA ASEAN Cup itu terancam batal ya, karena banyak sekali unsur politik, tetapi akan gue bahas di next episode. Dan untuk episode kali ini mungkin gue hanya akan menyampaikan bahwa ketika ditinggal oleh Sintayong, timnas Indonesia seakan kehilangan jati diri atau krisis identitas. Dan di tangan John Herman, ini adalah identitas baru timnas Indonesia. Kita akan kawal terus timnas Indonesia, kita akan terus kritik John Herman juga karena jangan sampai kita lepas dari kritik, tetapi ingat kritiknya harus membangun, kritiknya harus objektif. Jangan sampai ada kritik yang personal atas dasar kebencian. Jangan sampai apa yang terjadi pada Sintayong terjadi juga ke John Herman. Itu harapan besarnya. So, thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton pembahasan kali ini sampai akhir. Ini channel baru gue, di sini kita sharing. Di sini tidak ada yang paling tahu, di sini kita hanya sharing opini saja. Gue juga akan belajar banyak dari kalian, makanya gue sangat butuh insight-insight dari kalian. Nanti kalian kalau punya perspektif, tulisin perspektif kalian di kolom komentar karena gue juga pengen tahu apa yang kalian pikirkan. Apakah kita memikirkan hal yang sama atau kalian memikirkan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh gue sendiri gitu kan. So, subscribe seikhlasnya juga. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye.